Hari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Rasa-rasanya di dunia ini tidak ada orang yang ingin hidup dalam keadaan kemiskinan, kecelakaan, kutukan, kebinasaan, maut. Hampir semua dan rasa-rasanya semua mendambakan hidup dalam keadaan kaya, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan diberkati, dalam keadaan selamat dan hidup. Dua sisi kehidupan ini nampak secara jelas dalam bacaan pertama, kedua, dan Injil. Digaris bawahi di sana penekanan-penekanan mengenai dua sisi yang sangat jelas sekali, mungkin bisa dikatakan bertentangan, berbeda, tetapi sebenarnya paradoksal. Ada kebenaran, ada titik temu yang bisa kita tarik di sana. Dalam bacaan pertama, Yeremia mengatakan, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuk itu, terkutuk. Dan diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Satu perkataan terkutuklah, dua perkataan diberkatilah. Mengapa terkutuk? Karena mereka mengandalkan kekuatan manusia. Yesaya menggambarkan mereka seperti semak bulus yang tumbuh di padang belantara, di gurun yang gersang, tidak ada tanda kehidupan di sana, kering, dan pada akhirnya mereka memang tidak menghasilkan apa-apa. Sedangkan orang yang diberkati seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, akar-akarnya menjulur ke batang air, dan di sana dia tidak mengalami musim kering. Dia tumbuh dengan subur hijau daunnya, dan pada akhirnya dia menghasilkan buah, banyak buah. Dalam bacaan kedua, Paulus menulis suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, bahwa orang diselamatkan oleh karena imannya akan kebangkitan. Dan orang tidak diselamatkan, dibinasakan, mengalami kebinasaan, karena orang tidak menaruh harapan akan kebangkitan dan iman akan Yesus Kristus yang telah bangkit. Intinya apa? Paulus mau mengatakan bahwa kebangkitan orang-orang mati itu pasti ada. Karena di zaman Yesus masih tetap bercokol pertanyaan dari dua kelompok sekte Yahudi, Farisi, dan orang Saduki. Saduki bilang tidak ada kebangkitan. Farisi bilang ada, Ji. Tapi kebangkitan Yesus menjadi bukti nyata bahwa kebangkitan itu pasti ada. Paulus tadi sedikit menyinggung kepada umat di Korintus bahwa andai kata Kristus tidak bangkit, kalian punya iman itu sia-sia, kata Paulus. Iman kalian itu sia-sia kalau Kristus tidak bangkit. Andai kata, tetapi ya memang nyatanya Kristus bangkit. Dalam bacaan Injil, Yesus menyampaikan dua hal. Pertama, pengharapan. Kedua, peringatan. Pengharapan dengan kalimat, berbahagialah hai kamu yang miskin, orang-orang miskin. Peringatan dengan kalimat, celakalah hai kamu yang kaya. Pastor, kok bisa? Kenapa harus orang miskin yang bahagia, lalu orang kaya yang harus celaka? Perkataan ini sedikit banyak memukul
Di telinga orang Israel ini perkataan tidak biasa. Kenapa? Karena sejak zaman Musa, berdasarkan Ulangan 28 ayat 1 sampai 46. Ayat 1 sampai 14 mengenai orang miskin, orang kaya yang sungguh menjadi sahabat Allah. Diberkati hidupnya, kekayaan menjadi tanda dia dekat dengan Allah, diberkati hidupnya. Tiba Yesus bilang, celakalah kamu yang kaya. Ulangan 28 ayat 15 sampai 46 tentang orang miskin. Sebagai tanda kutuk dari Allah. Tidak diberkati. Jauh dari Tuhan. Dan tidak diselamatkan. Tapi Tuhan Yesus tiba-tiba bilang, berbahagialah hai kamu yang miskin. Ada apa ini? Jadi kekayaan menjadi tanda kita ini adalah anak-anak raja. Inilah dasar, salah satu dasar dari teologi yang namanya teologi kemakmuran di Amerika Serikat tahun 1960. Bahwa orang Kristen adalah orang yang harus sukses. Yakinlah hidup Anda sukses. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Anak raja tidak menjadi pengemis dan meminta-minta. Kalau Anda kaya, Anda diberkati. Orang lupa bahwa Kristus yang mengalami kejayaan, yang mengalami kekayaan rohani dalam tanda petik, berjuang dari penderitaan dan salib. Karena tidak mungkin orang sampai mengalami kebangkitan, keselamatan, melompat tinggi dan tidak menyentuh salib dan penderitaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari sekarang kita merenungkan lebih jauh dalam dua inspirasi tentang sabda bahagia yang hari ini kita dengarkan. Yang pertama, sabda bahagia adalah jawaban atas kerinduan dan harapan. Berbahagialah orang miskin. Lalu kita akan mengerti. Lalu kita tidak akan bertanya-tanya lagi, oh kalau begitu pastor, memang Tuhan kehendaki kita miskin. Atau seperti apa? Sabda bahagia adalah jawaban atas kerinduan dan harapan. Orang Israel yang dibuang ke Babel mengalami pengalaman yang sungguh-sungguh mencekam. Selama 70 tahun ada dalam pembuangan di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar kedua. Mereka merasa, Tuhan, bagaimana Tuhan? Engkau raja kami bangsa pilihan. 500 tahun sebelum Masehi mereka dibuang di Babel. Lalu pengalaman bertanya tentang penyelenggaraan Tuhan bagaimana ini. Sampai ketika mereka pulang ke Sion, mereka rindu untuk pulang kembali ke Yerusalem. Diperkenankan mereka pulang, tetapi masih ada dalam kendati sudah mengalami kepulangan dari Babel, tapi mereka masih ada dalam bayang-bayang kendali kekuasaan dari Raja Kores, Raja Persia. Sehingga begitu lamanya mereka dijajah, ada DNA, mentalitas DNA inlander, merasa terjajah kuat sekali di dalam diri mereka. Dan karena itu muncullah doa yang sangat terkenal di kalangan orang Yahudi. Doa yang sering mereka lafalkan, daraskan, ucapkan. Apa itu? Hineni, heani, mimaas. Inilah aku Tuhan, orang miskin yang mau melayani.
Inilah aku Tuhan, orang miskin yang mau mengabdi. Inilah aku Tuhan, orang miskin yang mau melakukan perbuatan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ineni heani mimaas. Kita miskin kodong. Kita ini orang terpinggir, dibuang ke Babel. Karena kita seolah-olah dikutuk Tuhan. Memilih dewa-dewa orang asing. Tapi Tuhan, inilah kami kodong. Orang miskin yang mau melayani. Dan kerinduan ini terjawab ketika Yesus mengatakan, berbahagialah hai kamu orang miskin. Oh, mereka dengar. Ini jawaban dari berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, berabad-abad. Baru sekarang kita dengar tentang kalimat, berbahagialah kamu orang miskin. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Pertanyaannya, apakah ketika Yesus mengatakan berbahagialah kamu hai yang miskin, orang miskin, apakah ini harapan yang pasti atau harapan yang palsu? Harapan yang palsu, PHP, pemberi harapan palsu. Tidak, ini harapan yang pasti. Kadangkala PHP itu saya ingat Bapak Ibu ketika ada cerita di kampung seputar masa paceklik, kekeringan, masa panjang kemarau. Lalu ada orang yang sederhana sekali di bawah garis kemiskinan. Mereka ini anaknya suka makan nasi. Tapi setiap hari kodong mereka cuma makan ubi. Maka apa yang dikatakan oleh mamanya untuk menghibur? Sudah ungke, pagi ini kita makan ubi. Siang nanti kita makan ubi. Malam kita nanti makan ubi. Nah tenang, nanti besok baru torang ulang makan ubi. Ini memberi harapan tetapi palsu. Tetapi Yesus tidak, dia memberikan jaminan asalkan kita sungguh mau berpasrah. Inilah aku orang miskin yang mau melayani. Hineni heani mimaas. Berpasrah di dalam apa? Senantiasa berserah dengan tidak pernah mau menyerah. Inilah kunci dari bagaimana sabda bahagia itu terjelma menjadi nyata di dalam kehidupan umat Israel. Dan juga pada saat ini masih up to date untuk kita semua orang-orang percaya. Poin yang kedua, Tuhan mengasihi dan memberkati orang miskin tetapi bukan kemiskinan. Tuhan memberkati, mengasihi orang miskin dan bukan kemiskinan. Sabda bahagia yang kita dengarkan tentang berbahagialah hai kamu yang miskin. Karena orang miskin maka dia lapar. Orang lapar menangis karena dia miskin, ditolak, dikucilkan, tidak diterima, dihina. Dan semua cap label itu ada di dalam orang miskin. Tetapi sabda bahagia hari ini, Yesus tidak sedang berbicara tentang pertobatan orang kaya. Tidak. Nah di sini supaya kita mulai mengerti, oh maksudnya seperti ini. Jadi orang-orang yang berada, orang yang berpunya, orang yang derajat hidupnya tinggi sudah, lalu kami bagaimana pastor? Tidak. Perkataan Yesus tentang berbahagialah hai kamu orang miskin. Sabda bahagia, Yesus tidak sedang berbicara bahwa orang kaya kamu harus bertobat dan jadi miskin. Bukan ini. Dan Yesus juga tidak sedang berbicara bahwa orang miskin lebih baik daripada orang kaya. Tidak juga. Lalu apa yang sedang mau diangkat oleh Yesus? Bahwa ia sedang berbicara tentang apa yang dia janjikan. Menjanjikan apa? Menjanjikan bahwa kerajaan Allah akan muncul sebagai satu masyarakat yang baru. Mau miskin, mau kaya, muncul menjadi masyarakat yang baru.
Kekayaan dan kemiskinan, Bapak Ibu, adalah fakta sosial. Kekayaan dan kemiskinan adalah fakta sosial. Orang kaya dan orang miskin ada di dalam fakta itu. Makanya Yesus pernah bilang, tidak mungkin selama orang miskin akan ada bersama-sama dengan kamu. Yesus pernah mengatakan itu. Jadi kekayaan dan kemiskinan adalah fakta sosial. Orang kaya dan orang miskin ada di dalam fakta itu. Dan sekarang pertanyaannya, baik apakah orang kaya atau orang miskin yang diselamatkan? Baik orang kaya maupun orang miskin, kedua-duanya memiliki porsi yang sama di hadapan keselamatan. Di hadapan kesempatan beroleh nikmat, beroleh kebahagiaan untuk hidup dan selamat. Hanya saja, apakah kita sungguh mengandalkan Tuhan? Oh, mengandalkan Tuhan, kata Yeremia, terkutuklah kau. Atau mengandalkan diri sendiri, kekuatan manusia, terkutuklah engkau. Ataukah kita mengandalkan Tuhan, diberkatilah engkau. Apakah kita menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air? Ataukah kita menjadi semak bulus yang ada di padang gersang, padang belantara, yang mengalami kekeringan dan tidak ada di sana kehidupan? Tadi dicatat, tidak ada kehidupan di sana. Atau menjadi pohon. Ingat Bapak Ibu, ketika di padang belantara hanya ada semak bulus, maka memang tidak ada masyarakat, tidak ada orang yang bisa hidup, mau makan apa? Tetapi ketika di satu tempat ada pohon yang menghasilkan buah, maka di sanalah muncul kehidupan. Pertanyaannya, apakah ketika saya diberkati Tuhan dengan segala kekayaan saya, diberkati Tuhan dengan segala kesejahteraan kemakmuran saya, ini adalah buah anugerah dari berkat Tuhan. Apakah buah yang sama yang kita peroleh gampang kita berikan? Orang miskin ada padamu, gampang kita berikan atau sudah mi deh, kau punya hidup, saya punya hidup, saya punya hidup. Kenapa setiap tahun umat Katolik harus ada APP, amplop, aksi puasa pembangunan? Tidak dimakan oleh pastor paroki, tidak juga oleh pastor rekan. Tidak dimakan oleh keuskupan, tidak juga oleh kepausan. Tetapi gereja menyadari ada sekian banyak orang yang membutuhkan masuk ke keuskupan, dikirim ke kepausan, dan kita tidak mengenal satu dari antara mereka dari dana, dari hasil buah-buah berkat yang kita terima. Saya selalu mengatakan kepada saudara-saudara saya juga kenalan-kenalan dekat, ingat, di dalam berkat yang engkau terima 1 miliar 1 minggu, ada hak, ada rejeki yang Tuhan titipkan di sana melalui dirimu. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kebahagiaan bukan saja pertama-tama dari harta kekayaan yang kita miliki, tetapi bagaimana kita mau berbagi sehingga jaminan keselamatan sungguh-sungguh menjadi kepemilikan, sungguh-sungguh menjadi milik, sungguh-sungguh menjadi kepunyaan kita bersama. Semoga demikian.